Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pasar yang tidak dimiliki manusia? Pasar yang hanya bisa didatangi oleh orang-orang terpilih. Tapi sekali masuk, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Malam ini, Kenari Malam akan membawakan kisah nyata dari seorang pedagang kecil yang menyesal seumur hidupnya karena pernah berdagang di pasar gaib. Namaku Jaya, aku hanya seorang pedagang kecil, hidup sederhana di sebuah kota pinggiran Jawa Tengah. Sehari-hari pekerjaanku adalah menjual sayuran di pasar tradisional. Dari hasil itulah, aku menghidupi istriku dan seorang anakku yang masih duduk di sekolah dasar. Kehidupan kami sebenarnya tidak buruk, tapi juga tidak bisa dibilang cukup. Kadang ada hari di mana dagangan habis, tapi sering juga pulang dengan sisa sayur yang akhirnya layu dan harus dibuang. Itulah yang membuatku sering gelisah, merasa gagal, dan memikirkan bagaimana caranya supaya rezeki keluargaku lebih lancar. Suatu malam, setelah seharian penuh berjualan dengan hasil yang mengecewakan, aku pulang dengan hati lelah. Malam itu aku tidak banyak bicara dengan istriku, hanya diam, memandangi langit-langit rumah yang sederhana. Saat mataku mulai terpejam, aku masuk ke dalam sebuah mimpi yang terasa begitu nyata. Di dalam mimpi itu, aku berada di jalanan yang asing, sunyi sekali. Hanya ada kabut tipis yang menyelimuti. Dari kejauhan, tampak seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan perlahan mendekat ke arahku. Wajahnya tidak jelas terlihat, tertutup bayangan jubah yang panjang. Tapi suaranya terdengar berat dan bergema di telingaku. Kalau mau daganganmu laris, ikut aku. Aku terdiam, kata-katanya sederhana, tapi menancap dalam hati. Rasanya seperti tawaran yang tidak bisa kutolak. Saat aku hendak bertanya siapa dia, tubuhku terasa kaku, lidahku keluh, dan tiba-tiba aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Istriku tidur nyenyak di sampingku, sementara aku masih menatap langit-langit dengan jantung berdebar kencang. Mimpi itu begitu aneh, tapi entah kenapa terasa lebih nyata daripada sekadar bunga tidur. Esok paginya, seperti biasa aku mendorong gerobak sayurku menuju pasar. Udara masih sejuk, kabut tipis menyelimuti jalanan kampung. Langkahku terasa berat karena masih kepikiran mimpi semalam. Namun saat aku melewati sebuah tikungan, pandanganku terhenti. Ada sebuah jalan kecil yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Padahal aku sudah bertahun-tahun melewati rute itu, tapi jalan kecil ini baru kali ini terlihat. Seperti muncul begitu saja rasa penasaranku memuncak. Aku berhenti sejenak, menatap jalan sempit itu, hatinya berdebar antara ingin tahu dan takut. Namun entah mengapa, langkah kakiku seperti ditarik ke sana. Aku mendorong gerobak perlahan memasuki jalan itu. Di ujung jalan, tampak keramaian seperti pasar, padahal biasanya di daerah itu tidak ada apa-apa selain kebun dan pepohonan. Suara ramai terdengar jelas, seperti suara orang-orang menawar. Pedagang berteriak menawarkan barang, dan hiruk-pikuk pasar pada umumnya. Aku semakin heran, semakin dekat aku berjalan, semakin jelas suasana pasar itu. Begitu sampai di pintu masuknya, aku benar-benar terkejut. Pasar itu sangat ramai, penuh sesak oleh orang-orang. Aku berdiri beberapa saat, mencoba meyakinkan diri, apakah yang kulihat nyata, atau hanya hayalan. Pasar itu terlihat berbeda dengan pasar tradisional yang biasa kukunjungi. Lapaknya berjajar rapi, tapi ada aura aneh yang sulit dijelaskan. Cahaya matahari seperti tidak masuk ke tempat itu, seakan pasar ini berada di bawah bayangan yang pekat. Orang-orang berwajah pucat lalu lalang dengan ekspresi datar, tanpa senyum, tanpa emosi. Aku memperhatikan satu persatu mereka yang berjalan di depanku. Tubuh mereka tampak normal, tapi wajahnya ada yang terlalu putih, ada yang terlalu kaku. Bahkan beberapa di antara mereka tidak jelas rupa matanya. Ada yang hanya berupa cekungan gelap seperti rongga kosong. Aku bergidik, merinding seketika, rasanya ingin berbalik dan segera pergi. Namun, ada rasa lain yang menguasai hatiku. Entah dari mana datangnya, tapi aku merasa seperti dituntun untuk tetap melangkah ke dalam pasar itu. Dalam hati aku berkata, mungkin inilah jawaban dari mimpiku semalam. Mungkin inilah yang dimaksud lelaki tua berjubah hitam itu. Aku pun menempati sebuah lapak kosong di dekat pintu masuk. Dengan tangan gemetar, aku mulai menyusun sayur-sayuranku seperti biasa. Belum lama aku duduk, tiba-tiba seorang wanita berkerudung hitam mendekat. Wajahnya pucat pasi, bibirnya tipis sekali, seolah tidak ada darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Ia menunjuk beberapa ikat kangkung dan bayam. Aku menyerahkan dagangan itu sambil menunggu uang pembayaran. Anehnya,
Dia hanya meletakkan beberapa keping uang logam kuno di atas meja, lalu pergi begitu saja, tanpa bicara sepatah kata pun. Aku terdiam, menatap koin itu. Meski tampak asing, aku merasa harus menerimanya. Setelah itu, pembeli demi pembeli berdatangan silih berganti. Ada yang berpakaian seperti petani, ada yang berpakaian seperti orang kota. Tapi semuanya berwajah pucat, dengan tatapan kosong. Mereka membeli dengan cepat, tanpa menawar, tanpa bicara. Hanya meletakkan uang atau benda-benda aneh di lapakku. Anehnya, dalam waktu singkat, seluruh daganganku habis. Aku benar-benar terkejut. Belum pernah aku merasakan dagangan selaris itu. Perasaan senang bercampur dengan rasa aneh yang sulit dijelaskan. Dengan hati gembira, sekaligus bingung, aku pun pulang. Saat sampai di rumah, aku segera membuka tas kecil tempat aku menyimpan semua uang hasil berjualan tadi. Namun seketika tubuhku lemas. Semua uang itu telah berubah menjadi daun kering, bahkan ada beberapa koin kuno yang berkarat. Aku terperangah, tak percaya dengan apa yang kulihat. Istriku menatapku heran, bertanya dari mana asal daun-daun itu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya terdiam, merasa ada sesuatu yang salah dengan pasar aneh itu. Malamnya, aku kembali teringat mimpi lelaki berjubah hitam. Kata-katanya menggema lagi di telingaku, kalau mau daganganmu laris, ikut aku. Dan benar, daganganku laris. Tapi apa gunanya, kalau uangnya berubah jadi daun kering? Aku merasa bingung, takut, sekaligus penasaran. Bagian dari diriku ingin melupakan semua itu. Tapi ada juga bagian yang merasa harus kembali, mencoba lagi, dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi di pasar itu. Di tengah kebingungan itu, aku menatap wajah anakku yang sedang tidur pulas. Ada perasaan ingin memberikan yang terbaik untuknya, membuat hidupnya lebih baik daripada sekadar pas-pasan seperti sekarang. Pikiran itu terus berputar di kepalaku, membuatku semakin bimbang. Aku tahu ada yang tidak beres dengan pasar itu. Tapi, di sisi lain, aku juga merasakan peluang besar. Pagi masih jauh, tapi aku sudah tidak sabar menunggu hari berikutnya. Aku mencoba memejamkan mata, tapi rasa penasaran terus menghantui. Suara-suara pasar seakan masih terdengar di telingaku. Padahal aku sudah berada di rumah. Aku berbalik ke kanan dan ke kiri, berusaha tidur. Namun mataku tetap terbuka. Pada akhirnya, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati, apakah aku akan kembali ke pasar itu besok pagi, ataukah sebaiknya melupakan semuanya? Dan di situlah awal dari semua penyesalan yang tak akan pernah bisa aku lupakan. Pagi itu aku terbangun dengan rasa aneh. Malamku tidak nyenyak. Hampir setiap jam aku terbangun mendengar suara-suara samar yang mirip keramaian pasar. Padahal jelas sekali, di lingkungan rumahku tidak ada pasar. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang biasanya menemani. Tapi telingaku mendengar lebih dari itu, suara orang-orang berteriak, suara langkah kaki, bahkan bau anyir bercampur aroma tanah basah yang seolah terbawa masuk ke dalam kamarku. Ketika matahari mulai muncul, aku duduk di tepi ranjang sambil menatap istriku yang masih terlelap. Dalam hatiku ada rasa bimbang, apakah aku harus kembali ke jalan kecil itu atau tidak? Akal sehatku berkata jangan, tapi ada rasa penasaran yang menggerogoti hati. Aku berusaha mengalihkan pikiran dengan menyiapkan dagangan seperti biasa. Ku bersihkan kangkung, bayam, sawi, dan beberapa ikat kacang panjang. Setiap kali tanganku merapikan sayur, bayangan pasar aneh itu kembali muncul di kepalaku. Aku ingat betul bagaimana daganganku habis hanya dalam sekejap. Sesuatu yang belum pernah kualami selama bertahun-tahun berjualan. Memang uangnya berubah jadi daun kering, tapi perasaan itu, melihat sayuranku laku keras, membuatku merasa seperti pedagang sukses. Aku mencoba menepis pikiran itu, tapi semakin aku berusaha melupakan, semakin kuat pula rasa ingin tahuku. Akhirnya, dengan langkah berat aku mendorong gerobak ke jalanan seperti biasa. Udara pagi masih segar, sinar matahari belum terlalu panas, dan burung-burung berkicau di pepohonan. Aku mencoba tersenyum menyapa tetangga, pura-pura tidak ada yang salah. Tapi hatiku terus berdebar, menunggu momen saat aku melewati tikungan tempat jalan kecil itu berada. Begitu sampai, tubuhku spontan berhenti. Jalan itu masih ada, sama seperti kemarin, seolah menungguku. Padahal aku yakin, sebelum-sebelumnya jalan itu tidak pernah ada. Nafasku menjadi berat, tapi entah kekuatan apa yang mendorong kakiku melangkah masuk ke jalan itu lagi. Dan benar saja, di ujung jalan kembali terdengar hiruk-pikuk pasar. Kali ini aku tidak terlalu kaget,
Tapi tetap ada rasa merinding yang menjalar di punggung pasar itu, masih sama ramai, penuh orang-orang berwajah pucat dan tatapan kosong. Namun kali ini, aku merasa berbeda, aku seperti lebih diterima, tidak lagi menjadi orang asing. Beberapa pedagang menoleh ke arahku, ada yang mengangguk tipis, seolah menyapaku tanpa kata-kata. Aku menarik napas panjang lalu duduk di lapak kosong yang kemarin kugunakan. Dengan tangan agak gemetar, aku mulai menata dagangan. Belum lama aku duduk, pembeli mulai berdatangan, seorang pria dengan wajah pucat dan mata yang dalam menatap sayuranku. Ia tidak bicara, hanya menunjuk beberapa ikat kangkung, aku berikan. Lalu ia menaruh sesuatu di atas meja, sebuah koin besar berwarna perak yang berkilau aneh. Benda itu tampak berat, tapi dinginnya menusuk kulit tanganku. Aku tidak tahu itu uang atau bukan, tapi aku tetap menerimanya. Setelah itu, seorang ibu dengan rambut panjang menutupi wajah, datang membeli bayam. Dia menaruh bunga kering di atas meja sebagai gantinya. Lalu seorang pemuda dengan tubuh kurus membeli sawi, meninggalkan sebuah batu hitam kecil. Awalnya aku merasa aneh menerima barang-barang itu, tapi semakin lama, aku terbiasa. Aku hanya menumpuk semua benda itu di sudut lapak, tidak peduli bentuknya. Apa yang kupikirkan hanya dagangan yang cepat sekali habis. Dalam hitungan kurang dari 1 jam, semua sayuranku kembali ludes. Aku bahkan tidak sempat duduk tenang. Begitu cepatnya orang-orang itu datang silih berganti. Rasanya seperti mimpi. Terlalu mudah untuk dipercaya. Namun ada satu kejadian yang membuatku semakin merinding. Seorang pria tua datang mendekat. Wajahnya pucat, matanya sahir. Bibirnya hampir tidak terlihat. Ia menatapku lama sekali, membuat bulu kuduku berdiri. Aku ingat pesan dalam mimpiku. Jangan banyak bicara, jangan banyak tanya. Maka aku hanya menunduk, memberikan daganganku. Dia mengambilnya perlahan, lalu berbisik pelan, suaranya serak, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Jangan berhenti datang. Pasar ini sudah memilihmu. Tubuhku langsung dingin, aku menelan ludah, tidak mampu menjawab. Dia kemudian pergi, menghilang di antara kerumunan, meninggalkan aroma busuk seperti bangkai yang singgah sebentar di hidungku. Aku hanya bisa duduk kaku, jantung berdegup semakin keras. Kata-katanya membuatku gelisah. Apa maksudnya pasar ini sudah memilihku? Kenapa aku merasa seolah terikat dengan sesuatu yang tidak terlihat? Dengan langkah tergesa aku pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung membuka tas tempat menyimpan semua benda yang kuterima tadi. Harapanku kecil, tapi tetap ada rasa penasaran, apakah kali ini akan berubah jadi uang sungguhan. Namun lagi-lagi aku dikejutkan, semua koin, bunga kering, dan batu hitam itu berubah menjadi benda-benda aneh. Koin perak berubah jadi tanah liat pecat, bunga kering berubah jadi serpihan kayu lapuk, dan batu hitam itu hancur jadi debu hitam pekat. Aku menutup mulut menahan teriakan. Istriku masuk ke dapur, melihatku termenung di depan benda-benda itu. Dia bertanya dari mana semua itu berasal, tapi aku hanya menjawab singkat bahwa itu pemberian orang di pasar. Dia tidak banyak bicara, hanya menatapku dengan tatapan bingung bercampur curiga. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Suara pasar semakin jelas terdengar di telingaku. Bahkan kadang aku merasa ada langkah kaki di teras rumah. Beberapa kali aku melihat bayangan bergerak di luar jendela. Padahal, ketika ku buka tirai, halaman rumah kosong. Istriku pun mulai gelisah. Mengaku mendengar suara-suara orang ramai di dalam rumah. Saat malam semakin larut, anak kami bahkan sempat menangis ketakutan. Katanya melihat seseorang berdiri di depan pintu kamarnya. Aku mulai merasa ketakutan, tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut itu, rasa penasaran, sekaligus tamak. Bagaimana bisa daganganku habis begitu cepat di pasar itu? Bagaimana bisa semua pembeli tidak menawar, tidak ribut, semuanya begitu mudah? Ada suara kecil dalam hatiku yang berkata, kalau aku bisa menemukan cara agar benda-benda yang kuterima tidak berubah lagi, aku bisa jadi kaya mendadak. Pikiran itu membuatku tidak tenang, membuatku ingin terus kembali ke pasar itu. Keesokan harinya, meski rasa takut masih ada, aku tetap menyiapkan dagangan. Saat melewati jalan kecil itu, aku sudah tidak ragu lagi, seakan aku tahu, memang kesanalah. Aku harus pergi. Pasar itu kembali menyambutku dengan riuh yang aneh. Kali ini, aku merasakan tatapan lebih banyak orang mengarah padaku. Ada sesuatu di mata mereka yang membuatku merinding, seakan aku bukan lagi pedagang biasa, tapi bagian dari mereka, dan aku tidak tahu apakah itu kabar baik atau justru awal dari sebuah petaka besar.
Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang sulit aku pahami. Setiap pagi aku bangun dengan rasa resah. Bukan lagi karena takut dagangan tidak laku, tapi justru karena aku merasa ditarik kembali ke pasar aneh itu, pasar yang membuat bulu kuduk merinding, tapi sekaligus memberi kepuasan aneh saat semua sayuran ludes terjual. Aku tahu ada yang salah, tapi tubuh dan pikiranku seperti tidak punya kendali. Semakin aku mencoba menolak, semakin kuat pula dorongan itu, sampai pada suatu pagi, aku kembali menyiapkan dagangan dan melangkah ke jalan kecil itu. Kali ini aku merasa orang-orang di pasar menatapku lebih lama dari sebelumnya. Tatapan mereka kosong, dingin, seolah sedang menilai sesuatu dari dalam diriku. Aku mencoba tidak menggubris dan langsung duduk di lapak yang kemarin kupakai. Begitu aku menata sayuran, seorang pedagang tua duduk di sebelahku menyapa pelan. Wajahnya keriput, kulitnya pucat keabu-abuan, tapi matanya penuh ketakutan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kamu pendatang baru, ya? Ada beberapa aturan di sini, ingat baik-baik kalau mau selamat." Aku menoleh, jantungku berdegup. Aku mencoba tenang, lalu bertanya aturan apa yang dimaksud. Pedagang tua itu menelan ludah, lalu menjelaskan dengan suara hampir berbisik. Katanya, "Di pasar ini aku tidak boleh menatap mata pembeli terlalu lama. Jangan pernah bertanya siapa mereka atau dari mana mereka berasal. Dan yang paling penting, aku tidak boleh menolak kalau ada yang ingin membeli daganganku. Berapapun jumlahnya, siapapun yang datang. Kalau melanggar, kau tidak akan bisa pulang dengan selamat," katanya sambil menunduk. Tubuhku langsung merinding. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi pedagang tua itu menatapku dengan ekspresi panik, lalu buru-buru berpaling, seolah hanya dengan berbicara padaku pun dia sudah melanggar sesuatu. Aku jadi semakin takut. Namun sebelum aku sempat berpikir panjang, pembeli pertama datang. Seorang perempuan dengan wajah pucat dan bibir hitam berdiri di depan lapakku. Aku teringat pesan pedagang tua, maka aku langsung menunduk dan memberikan dagangan tanpa menatap wajahnya terlalu lama. Dia hanya menaruh benda hitam kecil seperti arang, lalu pergi tanpa suara. Setelah itu pembeli demi pembeli berdatangan. Ada yang menaruh koin tua, ada yang meletakkan potongan tulang kecil, bahkan ada yang meninggalkan sekantong tanah basah yang baunya menyengat. Aku berusaha tetap tenang, menerima semuanya tanpa protes, meskipun hati kecilku terus berteriak ingin segera pergi. Tubuhku seperti terikat di sana. Anehnya, aku mulai terbiasa dengan suasana itu. Suara-suara bising, tatapan kosong, dan aroma aneh pasar gaib itu pelan-pelan tidak lagi terasa asing. Namun ada satu kejadian yang membuatku semakin sadar kalau aku memang berada di tempat yang bukan milik manusia. Saat itu seorang pembeli datang. Tubuhnya tinggi besar, tapi wajahnya hanya berupa bayangan hitam. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya gelap seperti asap pekat. Dia menunjuk seluruh daganganku sekaligus. Aku ingat jelas pesan pedagang tua, jangan pernah menolak. Dengan tangan gemetar, aku serahkan semua sayur yang tersisa. Tubuhku terasa lemas, seolah tenagaku disedot. Setelah mengambil semuanya, makhluk itu tidak meninggalkan apa-apa. Dia hanya menatapku, atau mungkin menatap dengan wajah gelapnya yang tak berbentuk, lalu berjalan menjauh hingga menghilang. Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi anehnya, setelah itu, aku merasa semakin diterima di pasar itu. Para pedagang lain mulai melirikku dengan tatapan yang sulit dimengerti. Ada yang seperti kasihan, ada yang seperti iri, dan ada juga yang seakan menunggu aku melakukan kesalahan. Aku merasa seperti pian dalam permainan yang tidak ku mengerti aturannya. Ketika pulang, aku kembali membuka semua barang yang kuterima. Kali ini hasilnya lebih menyeramkan. Koin tua yang tadi tampak biasa kini berubah menjadi potongan kuku panjang berwarna kuning. Bunga kering berubah menjadi segenggam rambut kusut dan bau. Potongan tulang kecil masih sama, tapi warnanya lebih gelap, seperti habis terbakar. Aku hampir muntah melihat semua itu. Dengan panik aku membuangnya ke sungai belakang rumah, berharap bisa menghilangkan semua jejak. Namun sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Istriku mulai sering terbangun tengah malam, mendengar suara orang bercakap-cakap di ruang tamu padahal tidak ada siapa-siapa. Anakku beberapa kali menangis, katanya ada orang berdiri di sudut kamarnya. Kadang aku sendiri mencium bau air, seperti darah bercampur tanah basah di dalam rumah. Lampu sering berkedip, pintu berderit sendiri, dan bayangan bergerak tanpa sumber cahaya. Aku tahu semua ini pasti ada hubungannya dengan pasar itu.
Tapi entah kenapa, keesokan paginya aku tetap kembali ke sana. Aku merasa sudah tidak punya pilihan. Meskipun yang kuterima bukan uang sungguhan, ada sesuatu yang membuatku terus datang, seolah ada ikatan gaib yang menarikku kembali. Aku bahkan mulai berpikir, mungkin kalau aku terus bertahan, suatu saat aku bisa menemukan cara agar semua benda itu berubah jadi harta berharga. Pikiran tamak itu membuatku buta. Aku tahu risikonya besar, tapi aku menutup mata. Hari itu, saat aku duduk di lapak, pedagang tua di sebelahku kembali menoleh. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya, seolah habis kehilangan banyak tenaga. Dengan suara lirik ia berkata, "Kau sudah terlalu jauh masuk, ingat, aturan di sini tidak bisa dilanggar. Sekali kau melanggar, nyawamu taruhannya." Aku hanya bisa terdiam, ingin bertanya lebih banyak, tapi mulutku kaku. Entah kenapa aku takut mendengar jawabannya, dan sejak saat itulah, aku sadar. Aku tidak lagi hanya sekadar pedagang yang iseng masuk ke pasar aneh. Aku sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih gelap, dan jauh lebih berbahaya dari yang bisa kubayangkan. Sejak aku mulai berjualan di pasar aneh itu, suasana rumahku tidak lagi sama. Malam-malam terasa panjang, dipenuhi suara-suara yang tidak seharusnya ada. Awalnya hanya suara samar, seperti keramaian pasar yang jauh, tapi semakin lama semakin jelas. Aku sering terbangun tengah malam mendengar suara langkah kaki orang ramai. Ada yang tertawa, ada yang berteriak, ada yang seperti menawar dagangan. Padahal ketika aku bangun dan membuka pintu rumah, halaman hanya sunyi ditemani suara jangkrik. Namun bau pasar itu ikut masuk, bau tanah basah bercampur anyir, bau bunga kering yang menyengat. Kadang juga bau kemenyan yang menusuk hidung. Istriku mulai sering mengeluh. Katanya dia merasa tidak tenang, seperti ada yang selalu mengawasi. Pernah suatu malam, dia menepuk bahuku dengan wajah pucat. "Mas, tadi aku lihat ada perempuan berdiri di dapur. Rambutnya panjang sampai lantai, bajunya putih, tapi wajahnya nggak jelas." Aku tercekat mendengarnya, tapi aku hanya bisa diam. Bagaimana aku menjelaskan bahwa semua ini mungkin ada hubungannya dengan pasar yang selama ini kudatangi? Aku tidak berani. Aku takut istriku menganggapku gila, atau malah memaksaku berhenti. Anakku pun mulai jadi korban. Suatu malam dia menjerit keras sekali. Aku dan istriku bergegas masuk ke kamarnya. Dia menangis sambil menunjuk sudut ruangan. Katanya ada seseorang duduk di pojok, memandangi dia dengan mata merah menyala. Aku tidak melihat apa-apa, tapi hawa dingin menusuk langsung terasa. Aku buru-buru memeluk anakku, berusaha menenangkannya. Meski bulu kudukku meremang hebat, setelah itu, anakku tidak mau tidur sendirian lagi. Dia selalu minta ditemani. Bahkan di siang hari, dia jadi lebih penakut, tidak mau main di luar. Aku mulai merasa bersalah, tapi rasa tamak di dalam hati membuatku masih enggan berhenti. Bayangkan saja, di pasar itu daganganku selalu habis. Aku memang tidak mendapat uang sungguhan, tapi perasaan puas itu sulit digambarkan. Aku merasa jadi pedagang yang diperhitungkan, tidak lagi dipandang sebelah mata. Aku yakin, kalau aku terus bertahan, suatu saat aku bisa menemukan celah. Mungkin ada cara untuk mengubah semua barang aneh yang kuterima jadi sesuatu yang bernilai. Pikiran itu terus menghantui, menutupi rasa takutku. Namun gangguan demi gangguan semakin parah. Pernah suatu malam, saat aku terlelap, tiba-tiba terdengar suara gaduh di ruang tamu. Kursi bergeser sendiri, piring jatuh pecah. Aku berlari keluar kamar. Tapi begitu aku menyalakan lampu, semua sudah kembali rapi, tidak ada pecahan, tidak ada kursi yang bergeser, hanya hawa dingin dan bau anyir yang menyengat. Tubuhku gemetar. Aku menutup pintu kamar rapat-rapat, memeluk istriku dan anakku yang ketakutan. Pagi harinya, meski masih shock, aku tetap mendorong gerobak menuju pasar gaib itu. Rasanya aku sudah tidak bisa menolak lagi. Jalan kecil itu selalu terbuka seakan menunggu, dan setiap kali aku mencoba lewat, tanpa menoleh, kepalaku pusing, tubuhku lemas, seakan ada kekuatan yang memaksaku untuk masuk. Aku akhirnya menyerah dan kembali berjualan di sana. Hari itu, suasana pasar lebih ramai dari biasanya. Aku merasa seperti ada banyak mata yang memperhatikanku. Tatapan kosong mereka menusuk, membuatku semakin resah. Namun aku tetap duduk di lapakku, menata sayuran seperti biasa. Pedagang tua yang pernah menasihatiku menoleh sekilas. Wajahnya tampak semakin pucat, matanya cekun, seolah energinya terkuras habis. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menunduk dalam-dalam, seakan tidak mau lagi terlibat denganku.
Pembeli pertama datang. Seorang wanita dengan gaun hitam lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Tangannya kurus kering. Dia membeli beberapa ikat sayur, lalu meninggalkan sesuatu di meja sebuah kotak kecil berwarna merah. Aku menyentuhnya. Terasa dingin sekali. Saat kubuka sedikit, terlihat gigi manusia di dalamnya. Aku tercekat. Buru-buru menutupnya, lalu menaruhnya di sudut lapak. Setelah itu, pembeli lain datang silih berganti. Ada yang meninggalkan uang logam, ada yang meninggalkan batu, ada yang meninggalkan kain putih berlumur noda. Semuanya aku terima tanpa berani menolak. Aku hanya ingat peringatan pedagang tua, jangan pernah menolak pembeli. Daganganku kembali habis dalam waktu singkat. Tapi kali ini perasaan takut jauh lebih besar daripada rasa puas. Ketika aku hendak beranjak pergi, tiba-tiba terdengar suara berat dari arah belakang. Kau sudah mulai terbiasa? Aku menoleh, dan jantungku hampir berhenti. Lelaki berjubah hitam dari mimpiku berdiri di sana. Wajahnya tetap tidak terlihat jelas, tertutup bayangan, tubuhku membeku, tidak bisa bergerak. Dia mendekat perlahan. Suaranya bergema di telingaku. Ingat, pasar ini sudah memilihmu. Tidak ada jalan keluar. Aku ingin berteriak, ingin lari, tapi kakiku kaku seperti menancap ke tanah. Lelaki itu hanya menepuk pundakku pelan, lalu menghilang begitu saja di antara kerumunan. Aku pulang dengan tubuh gemetar di rumah. Benda-benda yang kubawa kembali berubah jadi sesuatu yang menjijikan. Kotak merah itu kini berisi potongan kuku, bercampur rambut. Koin-koin tua berubah jadi daun busuk. Aku hampir muntah melihatnya. Dengan panik, aku membuang semuanya ke sungai lagi. Tapi malamnya, aku melihat kotak merah itu muncul kembali di meja makan. Padahal aku yakin sudah membuangnya jauh ke arus sungai. Istriku menangis ketakutan, anakku bersembunyi di balik punggungku. Aku sendiri tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa sudah terlalu jauh terlibat. Setiap malam aku dihantui suara pasar, bayangan orang-orang pucat itu, dan suara lelaki berjubah hitam yang terus bergema di telingaku. Aku tahu aku harus berhenti, tapi entah kenapa, setiap kali pagi tiba, aku tetap terdorong kembali ke jalan kecil itu, seolah ada rantai tak kasat mata yang mengikatku. Dan sejak itu, aku mulai sadar. Pasar itu bukan hanya sekadar tempatku berjualan. Pasar itu perlahan masuk ke dalam hidupku, mengisi rumahku, bahkan merasuki keluargaku. Aku tidak lagi hanya pedagang, tapi bagian dari sesuatu yang gelap dan tidak bisa aku kendalikan. Sejak lelaki berjubah hitam itu muncul lagi, hidupku semakin terasa tidak normal. Malam-malamku penuh gangguan, siangku penuh rasa was-was. Setiap kali aku menutup mata, suara pasar itu terdengar semakin dekat. Seakan-akan mereka semua parah. Pembeli aneh dengan wajah pucat dan tatapan kosong, kini mengikuti kemanapun aku pergi. Aku sempat berjanji pada diriku sendiri untuk berhenti. Aku ingin benar-benar tidak kembali lagi ke pasar itu. Tapi pagi berikutnya, saat aku mendorong gerobak sayur menuju pasar biasa, entah kenapa jalan kakiku selalu mengarah ke lorong kecil itu. Nafasku sesak, keringat dingin mengucur deras. Aku merasa seperti ada tali tak kasat mata yang menarikku. Pada akhirnya, aku kembali masuk, melangkah ke pasar gaib itu. Meski hatiku penuh penyesalan, hari itu suasananya lebih mencekam. Aku merasa langit di atas pasar lebih gelap, seakan ditutupi kabut pekat. Orang-orang pucat itu berkerumun lebih rapat, wajah mereka semakin aneh. Beberapa bahkan tampak membusuk. Aku duduk di lapak dengan tangan gemetar, mencoba menata dagangan. Seadanya, pedagang tua di sebelahku hanya melirik sebentar, lalu cepat-cepat menunduk. Wajahnya tampak lebih menyeramkan. Kulitnya makin tipis, seolah ditempeli tulang. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi dari matanya, aku bisa membaca rasa iba bercampur ketakutan. Beberapa pembeli datang, membeli daganganku seperti biasa. Aku sudah tidak lagi terkejut dengan barang-barang aneh yang mereka tinggalkan. Ada yang meletakkan botol kecil berisi cairan merah kental. Ada yang meninggalkan kalung dari tulang kecil. Ada pula yang memberi lembaran kain hitam dengan bau anyir menusuk. Aku terima semua dengan tangan gemetar, karena aku tahu, menolak berarti celaka. Namun siang itu ada sesuatu yang berbeda. Dari kejauhan, aku melihat kerumunan bubar perlahan, memberi jalan pada sosok tinggi besar yang berjalan mendekat. Langkahnya berat, suaranya seperti dentuman tanah yang retak, tubuhnya hitam legam, seakan terbakar, dan matanya merah menyala tajam menembus siapa saja yang melihat. Aku merasakan hawa panas menyengat begitu dia semakin dekat. Orang-orang pucat itu menunduk, seakan tidak berani menatapnya.
Dia berhenti tepat di depan lapakku. Aku ingin berpura-pura sibuk, tapi suara beratnya langsung membuat tubuhku membeku. Aku mau semuanya, katanya dengan nada yang membuat jantungku hampir copot. Aku menelan ludas, tanganku gemetar, tapi aku tetap menyodorkan semua daganganku padanya. Satu persatu sayuran yang kupunya kuletakkan di hadapannya. Namun dia tidak mengambil. Tangannya yang besar dan hitam itu justru mencengkeram pergelangan tanganku. Dingin sekali, seperti es bercampur api. Aku mencoba melepaskan diri, tapi cengkeramannya terlalu kuat. Dia menundukkan wajahnya mendekat ke arahku. Aku bisa mencium bau gosong bercampur darah yang menusuk hidung. Suaranya kembali terdengar, lebih pelan, tapi mengerikan. Mulai malam ini, kau milikku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku lenyap. Tubuhku kaku, nafasku sesak. Pandanganku mulai mengabul, dunia di sekitarku berputar, dan tiba-tiba semuanya gelap. Aku tidak ingat apapun setelah itu. Ketika aku tersadar, aku sudah berada di rumah. Istriku menatapku dengan wajah pucat, matanya sembab karena menangis. Mas tadi nggak sadarkan diri seharian. Aku takut banget. Tubuhmu dingin, nggak ada denyut jantung, tapi anehnya masih bernafas. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku hanya bisa terdiam. Bagaimana aku bisa menjelaskan semua ini? Namun sejak hari itu, gangguan di rumah kami semakin mengerikan. Malam-malam tidak lagi hanya dipenuhi suara pasar, tapi juga suara langkah kaki berat yang mondar-mandir di sekitar rumah. Kadang terdengar ketukan keras di pintu, tapi saat kubuka tidak ada siapapun. Kadang bau gosong bercampur darah memenuhi seluruh ruangan. Anak dan istriku semakin ketakutan, sampai-sampai mereka tidak bisa tidur sama sekali. Suatu malam, aku melihat bayangan besar berdiri di depan rumah. Tubuhnya sama persis dengan makhluk yang menggenggam tanganku di pasar. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arahku. Aku ingin menutup jendela, tapi tubuhku kaku. Bayangan itu perlahan mendekat, masuk melalui celah pintu tanpa membuka daun pintunya. Dia melayang masuk, memenuhi ruang tamu dengan hawa panas dan bau busuk. Istriku menjerit, anakku menangis histeris. Aku hanya bisa terduduk, tubuhku gemetar. Makhluk itu menunduk ke arahku, lalu berbisik dengan suara berat yang sama, kau milikku. Jangan pernah mencoba lari. Sejak saat itu, aku tahu, hidupku sudah tidak sama lagi. Aku tidak hanya terikat dengan pasar gaib itu, tapi juga dengan makhluk yang lebih mengerikan. Dia tidak hanya menginginkan daganganku, tapi juga menginginkan aku, seluruh jiwa dan ragaku. Dan aku sadar, penyesalan ini datang terlambat. Sejak malam, ketika makhluk besar berkulit hitam itu muncul di rumahku, aku benar-benar tidak lagi merasa jadi manusia biasa. Aku masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih bisa berbicara. Tapi entah kenapa aku merasa ada sesuatu di dalam tubuhku yang bukan lagi milikku. Seperti ada yang menumpang, sesuatu yang gelap dan berat, yang terus menarikku semakin dalam ke jurang yang tidak terlihat. Hari-hariku menjadi siksaan, aku tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, aku selalu berada di tengah pasar itu lagi. Tidak peduli di mana aku berada, di kamar, di ruang tamu, bahkan ketika aku sengaja mengikat diriku sendiri agar tidak bisa keluar rumah begitu mataku tertutup, aku sudah berdiri di lapakku di pasar gaib itu. Orang-orang pucat itu selalu ada, menatapku dengan tatapan kosong yang menusuk sampai tulang. Dan makhluk besar bermata merah itu kadang muncul, hanya berdiri di kejauhan, seolah mengingatkanku, aku sudah menjadi miliknya. Istriku semakin menderita. Dia sering menangis diam-diam di dapur. Aku tahu itu, meski dia berusaha menyembunyikannya dariku. Dia bahkan pernah memohon, Mas, tolong berhenti. Apapun yang Mas lakukan, hentikan sekarang juga. Aku takut kita semua nggak selamat. Aku ingin berkata jujur, ingin mengakui semuanya. Tapi setiap kali aku mencoba menceritakan sedikit saja tentang pasar itu, lidahku keluh, tenggorokanku seakan dicekik dari dalam, yang keluar hanya batuk keras yang membuat dadaku seperti terbakar. Dan di telingaku, selalu ada bisikan berat itu, jangan ceritakan pada siapapun, kau hanya milikku. Anakku pun semakin tersiksa, dia tidak lagi ceria seperti dulu, matanya sering kosong, seolah memandang sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Suatu malam, dia berkata lirih sambil menatap jendela, ayah, mereka sudah di sini. Mereka panggil ayah. Aku langsung merinding mendengar kalimat itu. Aku peluk dia erat-erat, tapi tubuh kecilnya bergetar hebat. Malam itu dia demam tinggi, mengigau sambil menyebut-nyebut tentang pasar,
dan orang-orang berwajah pucat. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa semakin terjebak. Aku mencoba untuk tidak pergi ke jalan kecil itu, tapi tubuhku selalu sakit luar biasa, kepala seperti diremukkan. Sendi-sendi terasa mau patah, dan pada akhirnya, aku selalu menyerah. Begitu aku melangkah masuk ke jalan kecil itu, semua sakitku hilang seketika, digantikan rasa hampa yang menakutkan. Di pasar, aku sudah tidak lagi dianggap pedagang baru. Orang-orang pucat itu mulai mendekat lebih berani, bahkan beberapa ada yang berbisik di telingaku. Bisikan mereka pelan, tapi menusuk. Jangan coba kabur, kau sudah salah pilih, rezeki ini ada harga. Kata-kata itu terus menghantui, bahkan terbawa sampai ke rumah. Yang lebih parah, barang-barang aneh yang kubawa pulang semakin sering muncul sendiri, meski sudah kubuang jauh-jauh. Kotak merah berisi potongan gigi itu, kini selalu ada di meja makan. Setiap pagi, kain hitam berbau anjir itu, kadang menempel di dinding kamar, meski aku sudah membakarnya. Bahkan botol berisi cairan merah kental itu, pernah muncul di lemari pakaian istriku. Aku tidak tahu lagi, bagaimana cara melepaskan diri. Lelaki tua yang dulu pernah menasihatiku di pasar semakin jarang kulihat. Suatu hari aku memberanikan diri. Menegurnya, wajahnya semakin rusak, kulitnya mulai sobek-sobek seperti kertas basah. Dia hanya menatapku lama, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku sudah bilang, pasar ini tidak pernah melepas. Siapapun, kau akan menyesal seumur hidupmu." Setelah itu, dia berjalan menjauh. Tubuhnya perlahan memudar di telan kabut, dan aku tidak pernah melihatnya lagi. Malam demi malam semakin mengerikan. Suara langkah berat itu, kini sudah masuk sampai ke kamarku. Kadang aku terbangun dan melihat sosok besar itu berdiri di sudut ruangan. Matanya merah menyala, menatapku tanpa berkedip. Aku hanya bisa memejamkan mata, berdoa semoga dia menghilang. Tapi saat ku buka mata lagi, wajahnya sudah berada tepat di depan wajahku. Nafasnya panas, tapi tubuhnya dingin. Dia hanya berkata satu kalimat yang membuat darahku membeku. Tidak lama lagi, aku mulai kehilangan kendali atas hidupku. Di pasar nyata, daganganku sudah tidak laku sama sekali. Orang-orang mulai menjauhiku. Beberapa bahkan berbisik-bisik. Katanya wajahku terlihat berbeda, pucat cekun, seperti orang sakit parah. Aku bisa merasakan itu. Setiap hari tubuhku semakin lemah, tapi entah kenapa aku masih bisa berdiri. Seakan ada sesuatu yang memaksaku untuk tetap hidup, hanya agar aku bisa terus terikat dengan pasar. Itu di rumah, suasana semakin tidak tertahankan. Bau anjir bercampur gosang semakin sering muncul. Lampu-lampu sering padam sendiri. Meski listrik di rumah tetangga baik-baik saja, kadang suara pasar itu begitu keras sampai membuat gelas di meja bergetar. Istriku pernah sampai histeris, berlari keluar rumah, sambil memeluk anakku. Tapi begitu melewati pagar, tubuh mereka seperti ditahan. Mereka tidak bisa melangkah lebih jauh. Meski sudah memaksa, seolah rumah kami sudah termasuk dalam wilayah pasar itu. Aku duduk termenung hampir setiap malam, menyesali semua keputusanku. Aku tahu semua ini berawal dari mimpiku, dari langkah cerobohku yang mengikuti jalan kecil itu. Aku tamak, aku ingin daganganku laris. Aku ingin dianggap, dan sekarang, aku kehilangan semuanya. Daganganku, keluargaku, bahkan diriku sendiri. Aku ingin menebus kesalahanku, tapi aku tidak tahu bagaimana pasar itu sudah menelanku perlahan. Lelaki berjubah hitam itu benar aku tidak bisa keluar. Makhluk bermata merah itu benar aku miliknya. Dan penyesalan ini hanya membuatku semakin tersiksa. Aku sering bertanya-tanya dalam hati, sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Sampai kapan keluargaku harus ikut menanggung akibat dari keserakahanku? Tapi aku tahu jawabannya tidak akan pernah datang. Yang ada hanya bisikan-bisikan gelap yang terus menghantuiku setiap malam, setiap detik, tanpa henti, dan mungkin sebentar lagi aku tidak lagi duduk di rumah ini. Sebentar lagi, aku akan benar-benar tinggal di pasar itu. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku terjebak dalam lingkaran ini. Siang dan malam tidak lagi terasa berbeda. Rumahku tidak lagi rumah, melainkan semacam pintu gerbang yang selalu terhubung dengan pasar gaib itu. Aku merasa seakan hidupku dibagi menjadi dua dunia yang saling bercampur, dan aku tidak punya pilihan selain menanggung keduanya. Malam terakhir yang masih bisa kuceritakan terjadi ketika hujan deras turun sejak sore. Atap rumahku bocor di beberapa tempat, air menetes tanpa henti. Istriku duduk memeluk anak kami di ruang tamu. Keduanya tampak ketakutan.
Aku sendiri mondar-mandir, tidak bisa tenang. Suara pasar itu semakin keras malam itu, bukan lagi seperti gema jauh, melainkan seperti ada tepat di depan rumah. Suara orang menawar, suara koin jatuh, bahkan suara makhluk-makhluk aneh yang tertawa menyeramkan. Tiba-tiba pintu rumah bergetar keras, seperti dihantam dari luar, dung, dung, dung. Suaranya membuat lantai berguncang, istriku menjerit, anakku, menangis sekencang-kencangnya. Aku berlari menahan pintu, tapi dari celah-celah kayu, aku bisa melihat cahaya merah menyala. Dan di sela suara hujan, terdengar suara berat yang begitu jelas, saatnya sudah tiba. Aku terpaku, itu suara makhluk bermata merah, yang pernah menggenggam tanganku, jantungku berdegup kencang. Tubuhku basah oleh keringat dingin, aku menoleh ke arah istriku, yang memeluk anakku erat-erat. Mereka berdua menatapku dengan mata penuh ketakutan, seolah meminta aku melakukan sesuatu. Tapi aku tahu, aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Pintu rumah tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, terhampas begitu kuat. Hawa panas bercampur bau gosong memenuhi ruangan, dan dia ada di sana makhluk besar. Tubuhnya hitam legam, matanya menyala merah menembus kegelapan. Dia melangkah masuk tanpa suara, hanya meninggalkan bekas gosong di lantai yang diinjaknya. Aku ingin berlari, ingin melawan, tapi tubuhku lumpuh. Dia mendekat ke arahku. Wajahnya semakin jelas, kulitnya retak-retak, seakan terbakar. Dari sela-sela, retakan itu mengalir cahaya merah menyala. Dia berhenti tepat di depanku, lalu mengangkat tangannya yang besar dan dingin. Tangannya menempel di dadaku, dan aku merasakan sesuatu ditarik keluar dari tubuhku. Aku menjerit kesakitan. Tubuhku gemetar hebat, seolah nyawaku disedot paksa. Di mataku berkelebat kilasan-kilasan. Aku berjualan di pasar. Orang-orang pucat menatapku. Lelaki berjubah hitam tersenyum sama. Pedagang tua yang lenyap ditelan kabut. Kotak merah yang selalu kembali. Suara bisikan yang tidak pernah berhenti. Semua bercampur menjadi satu, membuat kepalaku hampir pecah. Istriku menjerit, anakku berlari ke arahku. Tapi tubuh mereka terpental begitu saja tanpa disentuh. Aku ingin meminta maaf pada mereka, ingin berkata bahwa semua ini salahku. Tapi suaraku tidak keluar, yang terdengar hanya desahan pelan dan tangisan dalam hati. Dan tiba-tiba, semuanya berubah. Aku tidak lagi berada di rumah. Aku berdiri di tengah pasar gaib itu. Langitnya gelap, kabut tebal menyelimuti. Orang-orang pucat mengelilingiku. Mereka semua menatapku. Tapi kali ini, bukan dengan tatapan kosong. Mereka tersenyum. Senyum lebar, yang menyeramkan, seakan menyambutku sebagai bagian dari mereka. Aku menoleh ke arah lapakku. Di sana, ada dagangan yang sama seperti biasanya, sayur-sayur segar. Tapi aku tahu itu bukan sayur sungguhan, warnanya terlalu pucat, baunya menyengat, dan beberapa masih meneteskan cairan aneh. Lelaki berjubah hitam berdiri, tidak jauh, menatapku. Dengan wajah yang tetap tidak jelas, dia hanya mengangguk pelan. Lalu menghilang ke balik kerumunan, makhluk bermata merah itu berdiri di sampingku, menepuk pundakku dengan tangan dinginnya. Sekarang kau bagian dari kami, kau pedagang. Selamanya, aku ingin berteriak. Ingin melarikan diri, tapi kakiku menancap kuat di tanah. Tanganku bergerak sendiri, menata dagangan, menyambut pembeli-pembeli pucat yang datang satu persatu. Mulutku tersenyum tanpa bisa ku kendalikan, senyum yang bukan milikku. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah benar-benar kembali ke rumah. Orang-orang mungkin melihat tubuhku masih ada di dunia nyata, berjalan dengan wajah pucat dan mata kosong. Tapi jiwaku sudah hilang. Aku sekarang adalah pedagang di pasar gaib itu. Pedagang yang menyesal, tapi penyesalan itu sudah tidak ada gunanya, karena sekali kau masuk ke pasar ini, tidak ada jalan keluar. Itulah kisah dari seorang pedagang yang terjebak di pasar gaib, tempat yang tidak semua mata bisa melihat. Tapi bisa saja ada di sekitar kita. Ingat, tidak semua jalan kecil bisa membawa pulang, dan tidak semua pasar itu milik manusia. Kalau kalian masih berani mendengar cerita-cerita menyeramkan lainnya, jangan lupa dukung channel Kenari Malam dengan subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian, karena di setiap malam, selalu ada misteri yang menunggu untuk diceritakan.